Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa program Majelis Sore hadir di Senin dan juga Rabu pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Duta TV terpercaya dan inspiratif. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan pada edisi kali ini kita akan bicara mengenai konten lokal Banjar yang tentu bernuansa Islami. Kita ketahui memang dengan kondisi di mana masyarakat khususnya bagi Kalimantan Selatan secara umum begitu banyak tokoh-tokoh yang istilahnya juga memiliki kemampuan dan karya-karyanya bahkan diakui bukan hanya di tingkat nasional bahkan internasional yang sudah menjadikan landasan ilmu-ilmu terutama di berbagai negara. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan salah satu akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin, yakni ada Bapak Dr. Andes Humaydi MAG dari Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai bersama dengan Pak Humaydi selalu menarik ketika kita bicara mengenai Kalimantan Selatan, Pak ya. Kemarin kita bicara mengenai salah satu istilahnya adat istiadat, tradisi Batamat Quran yang hadir di tengah-tengah kita pemirsa. Yang bisa juga dikaitkan dengan begitu kuatnya peranan agama Islam khususnya bagi para masyarakatnya dan hingga lahirnya tradisi-tradisi tertentu yang hingga sampai saat ini diharapkan menjadi sebuah pelestarian yang harus dilakukan. Salah satunya berkaitan dengan karya konten lokal yang bernuansa Islam khususnya di ranah Banjar ini sendiri kan menjadi bagian yang begitu penting. Mungkin dari Pak Humaydi sendiri menyampaikan sebagai pembuka Pak Humaydi berkaitan dengan tema yang kita bahas dan sejauh mana sebenarnya ilmu atau karya-karya itu harus istilahnya ditulis untuk bisa menjadi lestari sampai kapanpun. Boleh dari Pak Humaydi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga ingin memulai dengan istilah konten lokal Islam Banjar itu ya. Maksudnya kan konten itu kan isi atau pengajaran gitu ya. Lokal, mungkin lokal daerah Kalimantan Selatan pengertiannya mengenai mungkin ajaran-ajaran Islam. Jadi ini bisa terdiri dari berbagai jenis gitu ya, bisa berupa tradisi lisan, lalu tradisi tulis, tradisi cetak gitu ya. Nah, mungkin 3 hal itu bahkan juga rekaman gitu ya kalau ada gitu ya, rekaman karena ada sesuatu yang tidak bisa ditulis tapi hanya bisa direkam. Yang pertama yang saya kira perlu diketahui, perpustakaan Islam Indonesia gitu ya punya program untuk setiap perpustakaan di UIN terutama itu mengedepankan konten lokalnya masing-masing. Ya, kalau di Jawa ada lokal Jawa, ada Kanyongan, Purwokerto gitu ya, lalu ada Sunda gitu, Islam Sunda dan segala macam. Nah mereka sudah terpetakan dengan baik, bahkan sudah digitalisasi ya macam-macam karya itu ya. Nah di Kalimantan Selatan ini yang masih tersebar, belum terhimpun dalam satu wadah gitu, satu wadah. Baru mungkin 2 tahun ini ya UIN Antasari memulai mengumpulkan gitu ya, mungkin karena baru itu ya, lalu memang belum atau belum sempurna, masih banyak kekurangannya gitu ya dalam menghimpun konten lokal tersebut. Mungkin yang banyak masih konten lokal yang bernuansa sudah tercetak gitu ya, kemudian tercetak itu bisa tercetak dalam bahasa Arab Melayu, kemudian tercetak dalam huruf Latin gitu ya, huruf Latin. Tapi yang tulis tangan, yang manuskrip, yang naskah itu baru sedikit yang bisa dihimpun gitu ya. Masih banyak tersebar lagi, mungkin tersebarnya itu ada di museum gitu ya, ada di tangan
perorangan-perorangan terutama kalangan ulama yang juriat keturunan Datuk Kelampayan. Namanya kan ada di keturunan Datuk Kelampayan yang di Marabahan itu menurut kabar angin ya di sana, kabar angin baru ya. Banyak sebenarnya naskah manuskrip yang belum mau dikeluarkan gitu ya. Mungkin juga dari keturunan-keturunan yang lain gitu. Kan kita juga ada tokoh ulama terkenal yang lain seperti Nafis Al-Bajari yang di Kalua itu ya. Kan dia juga ada mengarang kitab ya. Kitabnya Durun Nafis, 17 cetakan. Nah, kita tidak tahu ada nggak naskah tulis tangannya gitu ya. Kalau seperti karya Arsad Al-Banjari itu di samping sudah jadi kitab, beberapa tercetak gitu ya. Masih ada juga manuskripnya. Saya sendiri pernah membuktikan di dalam pagar itu seperti naskah tulis tangan Sabilal Muhtadin itu ada, betul-betul ada gitu ya. Ada dua versi naskahnya, ada versi naskah dari Marabahan, ada versi Kampung Melayu nama gitu ya. Itu sama-sama berjudul Sabilal Muhtadin, tapi yang di Marabahan tuh jumlah jilidnya 3 jilid. Kalau jumlah yang Kampung Melayu tuh 2 jilid gitu ya. Nah, itu saya kira masih banyak lagi ya kalau kita mau menelusuri, mungkin kalau kita mau bongkar-bongkar gitu ya di toko buku tua di di Hasanuddin, di jalan Hasanuddin itu mungkin bisa menemukan itu. Saya pernah waktu tahun berapa gitu kerjasama dengan Elkis Yogyakarta, mereka memang ingin mengumpulkan karya-karya ulama Nusantara gitu ya, termasuk Kalimantan itu. Lalu mereka rajin sampai seharian bongkar-bongkar gitu loh di toko buku di situ tuh, dan mereka memang menemukan kemudian banyak sekali gitu ya, walaupun bukan manuskrip, sejumlah kitab-kitab. Karena perlu diketahui kata Karel Standring ya, seorang tokoh Belanda yang barusan meninggal, guru besar di Leiden itu, pada abad ke-18 Banjarmasin itu pernah menjadi pusat peradaban Islam Melayu. Jadi pusat gitu ya. Kalau pusat itu artinya di sini banyak orang yang yang membuat karya-karya. Yang jelas itu ada 2 orang yang menonjol saat itu, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dengan kemudian Syekh Nafis Al-Banjari gitu ya. Lalu belum lagi anak cucunya nanti ya, anak cucunya itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pemangku budaya Melayu saat itu ya, terutama budaya keagamaan. Nah, tentu ketika jadi pusat, karya-karya ulama lain Nusantara bertebaran di sini gitu ya. Jadi bisa kosmopolit lah gitu ya, saat itu kosmopolit. Banyak karya-karya ulama daerah lain itu cetak di sini. Saya pernah menemukan naskah itu karya ulama-ulama Aceh dalam satu bundalan gitu ya. Itu naskahnya ternyata berjumlah 22. Nama kitab itu dinamai oleh orang negara, dapatnya di negara ya. Itu kitab Sari Barencong namanya. Isinya itu karya-karya tulis tangan gitu ya. Dari Hamzah Pansuri, kemudian Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Raib Singkel, Samsudin Sumatrani gitu ya. Nah, sampai ada juga Salahuddin namanya di situ. Nah, itu luar biasa, itu kan lebih tua naskah-naskah itu daripada naskah-naskah karya orang Banjar sendiri umpamanya. Jadi artinya banyak sekali ternyata dengan kondisi di mana pada saat di abad ke-18 itu Banjarmasin menjadi rujukan dan bahkan kumpulan istilahnya Pak ya, bagi karya-karya pusat peradaban Islam yang harusnya karya itu sebenarnya bisa dikumpulkan ketika misalnya dengan kondisi pendataan yang dirasa perlu. Dengan hadirnya berbagai tokoh, kemudian juga kita tahu memang bahwa salah satu hal yang menjadi perlu dan bahkan sangat dibutuhkan dari sebuah ilmu adalah karya tulisan yang tentu kita tahu juga tidak mungkin ada hadis begitu ya kalau tidak ada perawi atau para sahabat yang kemudian juga menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian
apa yang dilakukan, bahkan dari gerak-gerik Nabi pun juga itu menjadi ilmu bagi kita karena ada tulisan yang kemudian dapat kita pelajari di dalam sebuah kitab hadis. Nah, bicara mengenai manuskrip atau tulisan yang dulunya mungkin menggunakan bahasa Arab Melayu atau mungkin juga bisa jadi menggunakan bahasa Nusantara istilahnya yang dengan istilah bahasa Indonesia yang bercampur mungkin dengan bahasa Banjar Melayu, itu kan juga menjadi bagian yang sepatutnya perlu dikumpulkan. Tapi kalau melihat dari tokoh, mungkin sebagai awal untuk bahasan ini Pak, tokoh yang tadi disebutkan adalah yang menjadi sorotan tetap Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bicara mengenai beliau ini sendiri kan, keterikatan beliau dengan kerajaan Banjar ini kan cukup erat. Dengan diceritakan bahwa beliau pun juga istilahnya biayai untuk bisa sekolah ke Makkah hingga berapa puluh tahun dan bahkan juga menikah dengan salah satu istri beliau yang juga merupakan keturunan dari kerajaan Banjar. Ini kan bagian yang sebenarnya perlu dilakukan pendataan dengan banyaknya anak beliau, dengan banyaknya keturunan beliau dan mungkin sahabat, kerabat dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah dikumpulkan apa saja Pak? Selain yang mungkin kita dapat lihat di kelampaian kan ya, yang istilahnya karya tangan, tulisan Al-Quran dan lain sebagainya yang beliau tuliskan. Jadi kalau dari sisi manuskrip karya Arsyad Al-Banjari kita sudah sampai tingkat dicetak, ada menerjemahkan ke huruf Latin sudah ya. Jadi umpamanya jadi saya perlu secara garis besar manuskrip yang ada itu merupakan hasanah intelektual Islam Banjar lah secara umum lah, yang berisi macam-macam ilmu pengetahuan. Ada kalau kita lihat dari manuskrip Arsyad saja karya yang ada yang berupa ajaran fikih itu Sabilal Muhtadin. Betul. Lalu ilmu kalam itu Tuhfatur Raghibin ya. Kemudian ada tasawuf itu Kanzul Ma'rifah nama kitabnya itu. Kemudian ada ilmu yang berkaitan dengan eskatologis gitu ya, tentang Imam Mahdi, tentang turunnya Nabi Isa gitu ya. Kemudian hari itu tuh ada nama kitabnya Qaulul Muhtasyar. Jadi Arsyad sendiri itu orangnya ya istilahnya tuh pengetahuannya multi gitu ya. Multi dia. Bukan hanya di satu bidang tapi mencakup seluruh bidang. Jadi fikih, tasawuf, ilmu kalam, ilmu eskatologis, bahkan ada ilmu-ilmu yang bernuansa duniawi gitu seperti ilmu falak gitu dia ya. Ilmu pertanian dia menguasai. Kemudian ilmu mungkin wilayah-wilayah untuk membangun sebuah perairan gitu ya, irigasi dia menguasai. Bahkan astrologi istilahnya yang kemudian juga disebutkan bahwa cerita hidup beliau yang istilahnya mengubah gitu ya arah kiblat yang juga menjadi bagian cerita terutama yang ada di kawasan DKI Jakarta. Bahkan beliau menurut salah satu pakar kita yang lulusan Perancis itu Iqbal mengatakan bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari itu pada zamannya sebagai pembaharu pengajaran fikih yang asalnya fikihnya itu mistik menjadi fikih yang saintifik gitu ya. Yang mampu diterima dengan berbagai alasan dan jadi umpamanya kalau kiblat itu kan dulu itu asal kata wali aja sesuai, tapi Arsyad mengujinya lagi dengan ilmu falak. Betul enggak arahnya ini tepat cara ilmu falak gitu ya. Nah, tidak sekedar kasab dari para ilmu tasawuf. Nah, Masya Allah. Ketika kita mungkin bicara mengenai keutamaan, keistimewaan bagi para tokoh, terutama bagi para wali yang hadir di tanah Banjar, ini menjadikan kita patut bersyukur karena tentu dengan hal yang istilahnya karya-karya beliau kita mampu juga hari ini mampu menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang istilahnya termaktub di beberapa kitab yang beliau juga tuliskan begitu. Nanti kita akan bahas lagi, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
begitu banyak peninggalan-peninggalan karya yang sepatutnya mungkin ini bisa menjadi PR juga bagi kita semua gitu Pak ya, bahwa peranan pentingnya tulisan, pentingnya dokumentasi atau hal-hal yang mungkin dianggap menjadi sebuah ilmu dari paguruan bagi orang Banjar itu perlu untuk kemudian juga terus dipertahankan dan bahkan mungkin dituliskan agar karya-karya ini jangan sampai terputus di generasi-generasi berikutnya. Dengan hadirnya sosok jenius, sosok ulama, sosok pemimpin yang istilahnya juga di dalam kondisi di mana beliau begitu banyak menggerakkan para ulama-ulama, orang-orang soleh untuk bisa melakukan banyak hal gitu Pak. Artinya kan dengan kondisi seperti ini, masyarakat Banjar memang dari dulu, terutama dengan masuknya Raja Banjar pertama untuk agama Islam setelah peperangan Banjar yang sudah selesai dilangsungkan, yakni Pangeran Suryansyah, ini kan sudah mulai beralih dari yang kepercayaan dulu kemudian beralih kepada kepercayaan Islam yang bahkan setiap peraturannya itu dilandasi dengan agama Islam. Dengan landasan seperti itu, dengan ilmu yang sudah diajarkan dan bahkan karya-karya yang luar biasa yang hari ini kita dapat nikmati bersama, apa sebenarnya yang dapat kita lakukan Pak dengan mengumpulkan atau kemudian mengabadikan dengan hasil-hasil karya tersebut untuk bisa dilihat mungkin oleh masyarakat banyak dan secara luas? Jadi manuskrip itu penting gitu ya. Itu kan merupakan hasanah intelektual ulama kita terdahulu. Jadi kita bisa melihat sejauh mana dialektika atau dialog antara Islam dengan budaya Banjar itu. Tidak berangkat dari titik nol lagi gitu loh. Kita ketika mendialogkan Islam dengan Banjar itu sudah ada dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan mungkin dari ajaran-ajaran fikihnya itu ada yang masih relevan gitu ya. Pemanja dalam pemahaman zakat gitu ya, itu saya kira pemikiran Asad Al-Banjari masih relevan untuk sekarang itu. Cuma belum pernah diterapkan lagi. Hanya dia kan dalam soal konsep zakat itu ya, dia pakai zakat apa namanya, kalau ini ke profesi atau zakat yang produktif bahasanya gitu ya. Umpamanya memberi zakat itu tidak seperti yang selama ini kita lakukan gitu ya, hanya untuk kepentingan konsumtif gitu kan. Jadi Arsyad Al-Banjari itu kalau orang itu ketidakmampuannya itu modal, namanya dia pandai melakukan pertanian tapi kada bisa tanah, nah itu di pemerintah atau orang kaya menyediakan tanah modali tanah gitu ya untuk digarap. Kalau dia tanahnya ada tapi dia tidak terampil dalam mengelola pertanian, maka diberikan keterampilan. Seperti itu anunya gitu ya. Bahkan dia seperti ini ya, umpamanya dihitung umur orang kita ini secara umum kan 70 tuh sudah selesai gitu ya. Umpamanya ketika dia umur 60 tuh sudah tidak berdaya lagi. Nah dihitung makannya sehari 3 kali lalu dikalikan umpamanya berapa hidupnya lagi 10 tahun. Kasihkan uangnya itu. Dia silahkan mau disimpannya di perusahaan yang produktif, tanam saham gitu ya. Terus ada juga seperti itu. Nah kita kan belum lagi melakukan itu. Beliau sudah melakukan pada zamannya gitu ya. Jarang yang kemudian juga itu mungkin bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu dengan kondisi di mana fikih yang ada di Sabilal Muhtadin itu tadi diterapkan dengan benar-benar sesuai begitu Pak. Ada juga yang sudah menjadi budaya gitu ya, ajaran Sabilal Muhtadin itu. Apa contohnya tuh? Kita menguburkan mayat gitu ya dengan peti itu ya wajib kan. Itu ijtihad dia dulu. Kalau dalam Islam nggak ada itu. Dia yang di dalam itu mewajibkan kalau tanahnya gambut, rawa-rawa itu harus pakai peti. Ya punya alasan fikihnya itu. Nah, itu jadi kultur kan sudah ya. Ya, betul. Jadi kultur. Betul. Jadi ada beberapa dan itu juga bisa diterima dengan logika gitu Pak ya. Artinya dengan kondisi seperti itu untuk kemudian juga dalam hal istilahnya menyesuaikan dengan kondisi rawa, apalagi istilahnya dalam lingkungan banjir, rasanya tidak elok ketika misalnya
mayat Ya. itu kemudian juga diceburkan begitu Ya. saja dan sambil ditutup Ya. dengan tanah. Tapi artinya dengan mungkin banyak hal yang masih belum kita ketahui nih Iya, dari banyak. isi-isi Nah, makanya perlu itu. yang mungkin sepenggal-sepenggal yang Ya. hari ini Pak Humaydi bahas, Ya. walaupun yang ya istilahnya menjadi PR bagi kita semua untuk bisa mempelajari itu semua. Tapi kalau mungkin dari ilmu yang mungkin Pak Humaydi tahu, untuk kemudian juga dari beberapa kitab-kitab, ini kan ada banyak nih Pak ya, ada Ya. Tufatul Roghibin, ada kemudian juga tadi Muhtasar, ya. betul, atau kemudian juga Sabilal Muhtadin, dan Sabilal Muhtadin sendiri kan istilahnya bicara mengenai ibadah yang mahdoh, yang kemudian juga sehari-hari kita kita lakukan. gunakan, sehari-hari yang kita lakukan, atau kemudian juga ilmu tasawuf yang bagi sebagian orang ini kan ilmu yang sudah tinggi, yang harus melalui tauhid dan juga fikih begitu. Nah, boleh dari yang Pak Humaydi ketahui mungkin dari hasil kitab-kitab, atau kemudian juga membaca, atau mungkin juga didengar dari orang tua atau bahkan guru yang menyampaikan bahwa dari apa yang ditulis dari manuskrip atau buku-buku seperti itu yang hari ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya Itu banyak apa sekali ya. Bisa jadi kita jadi kan di dalam manuskrip itu ada juga manuskrip tentang pengobatan alternatif gitu ya. Ada soal kearifan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari yang tidak terkait dengan ibadah. Itu ada naskahnya atau kitabnya, namanya Tajul Muluk gitu ya. Itu hampir membicarakan bagaimana kita bertani, bagaimana kita membangun rumah, bagaimana kita menentukan hari-hari baik dalam perkawinan gitu ya. Lalu kalau pengobatan tuh banyak sekali gitu ya, pengobatan dalam pengertian pengobatan alternatif yang memakai herbal gitu, ada manuskripnya, ada yang pakai mantra gitu ya. Naskah-naskah itu. Makanya saya kira kalau itu dikumpulkan itu bisa jadi itu suatu sejumlah produk peradaban gitu ya. Betul. Yang bisa jadi sekarang ini kan ada punya penyakit-penyakit yang medis tidak sanggup banyak. Umpamanya kan contoh aja ya, sekarang kan ketika banyak orang melahirkan pakai sesar. Nah, padahal dulu ada pengobatan dengan meminum daun tertentu gitu ya. Itu mudah dia melahirkan. Daun pulungsur namanya gitu ya. Nah itu kan kalau kita tidak membaca tidak tahu gitu kan. Lalu dan ini ditulis langsung oleh tokoh ulama gitu ulama, Pak. Yang ketika misalnya dikumpulkan itu tadi benar, ketika dikumpulkan menjadi satu, menjadi sumber kekayaan intelektual yang bisa menjadi rujukan dan referensi gitu Pak ya. Lalu maksud saya ada lagi yang belum tertulis gitu ya, seperti mantra-mantra nggak tertulis. Betul. Itu baru lisan-lisan gitu ya, belum ada yang mengumpulkan rekaman-rekaman itu, lisan-lisan itu. Yang istilahnya ketika misalnya ada macam-macam mantra untuk sakit panas, untuk sakit kepala, itu kan istilahnya kalau kita tiba-tiba tidak sempat ke dokter gitu kan, bisa dipakai itu dulu kan, alternatif seperti itu. Istilahnya mantra, tapi tentu kaitannya dan rujukannya tetap kembali kepada agama Islam ya, gitu, biasanya Pak, kan berkat la ilaha illallah ujungnya betul, betul. Berkat la ilaha illallah. Ada yang cermin pada saat itu cermin dan lain-lain sebagainya. Gitu, seperti itu. Bahkan kita kan ada yang praktek-praktek yang tidak sempat kita, namanya kedokteran untuk perkampungan bati-bati gitu ya. Nah, itu kan ahli tulang gitu ya, menyambung tulang kalau patah, sampai bahkan remuk tuh bisa. Nah itu kita kan pernah catat itu. Padahal tuh kebanyakan orang Banjar kan masih ya, kalau patah tulang lebih banyak ke bati-bati daripada ke rumah sakit. Betul. Ada bahkan dikenal bahwa minyak penyambung gitu Pak. Ya, minyak bubut ya, dari burung bubut itu kan ceritanya. Nah itu yang mungkin istilahnya ketika perlu adanya peranan dari orang-orang yang mengumpulkan. Tapi kalau bicara mengenai satu persatu Pak, langkah untuk pengumpulan itu sendiri harusnya dimulai dari mana dulu? Nah saya kira memang itu kan ada ilmunya gitu ya. Jadi banyak kalau manuskrip itu minimal orang yang melakukan itu agak ada modal ilmu filologi gitu ya. Karena dia tahu artinya. Filologi Pak. Iya, filologi. Kalau yang merupakan artefak itu ya arkeologi gitu ya. Nah, lalu bisa jadi juga bantuan-bantuan ilmu-ilmu yang lain, ilmu. Jadi tidak semata-mata soal keilmuan ya. Ada keahlian membaca naskah kuno itu juga. Itu penting juga. Umpamanya
Arab Melayu itu ya yang ditulis di Sabilal Muhtadin itu kadang-kadang sudah tidak dimengerti oleh kita. Karena logatnya mungkin Ya, juga berbeda. bahasanya kan sudah perkembangan bahasa itu kan ada Sudah masih mulai kuno banyak. banget itu ya. Betul, betul. Nah, Apalagi dengan hadirnya 2 abad lebih, ini iya, betul. pasti akan ada Iya. saja Nah, makanya kan ada disrupsi. waktu itu kan Irsyad Jen yang menyimpan naskah itu. Dia bahkan perlu untuk membuat kamus Sabilal supaya orang bisa memahami sampai begitu loh. Sebenarnya kan Sabilal Muhtadin itu sudah diterjemahkan juga dengan bahasa Indonesia yang ini oleh Aswadi Syukur ya, Tuan Guru Haji Aswadi Syukur Majelis Ulama. Ada 2 jilid itu terbitan Bina Ilmu gitu ya, Surabaya. Tapi kata yang ahlinya tuh banyak yang keliru menerjemahkannya. Kalau yang di museum saya pernah pengalaman di situ disuruh membedah salah satu gitu tuh masih naskah-naskah manuskrip yang kebanyakan berupa syair gitu ya atau cerita-cerita Panji. Itu nuansanya tuh transisi antara masa agama Hindu dengan masa Islam. Nah itu, tapi sudah pakai aksara Arab Melayu. Sama juga yang penting, kenapa saya mengajak itu, orang Banjar ini masih mempertahankan terus memproduksi Arab Melayu itu. Kayak di Martapura, guru-guru di Darussalam itu masih menulis pengajarannya di pesantren itu dengan Arab Melayu. Siswa-siswi santri-santriwatinya pun juga ketika menerjemahkan bahasa Iya, Arab menggunakan Arab Melayu. Iya. Nah, mengeritinginya gitu ya, bahasanya Betul, mengeritinginya itu loh. Iya. Nah, jadi kita ini termasuk sebenarnya secara modal untuk menggali manuskrip itu masih punya kemampuan gitu ya, karena masih tradisi itu jalan. Jadi kalau yang terkenal sekali membuat istilahnya kitab-kitab baru dalam Arab Melayu itu kan Sukri Unus itu ya, itu produktif sekali nulis, banyak sekali karyanya yang sanadnya itu sampai ke Nabi. Lalu Guru Munawar juga kan seperti itu. Bahkan terakhir ini saya menemukan judulnya itu judul bahasa Banjar kitabnya itu, tapi isinya tentang ilmu tasawuf tinggi. Ada salah satu alumni Darussalam itu namanya Tuan Guru Mahmud, beliau guru pesantren di Palangkaraya. Dia mengarang judulnya tuh Sarantang Saruntung, tapi isinya ilmu tasawuf tinggi. Tentang gurunya Mualim Syukur ya. Nah kemudian yang kitab keduanya judulnya Kayuh Bimbai. Dan masih seputar ilmu agama. Iya, agama isinya itu tentang ilmu tasawuf. Masya Allah. Jadi mungkin juga ketika kita nanti bicara ya, banyak hal seputar istilahnya buku-buku yang zaman-zaman dulu, tapi ternyata di dalamnya termaktub seputar rujukan beberapa ilmu, salah satunya ilmu tasawuf yang sering kali disalahgunakan atau disalahartikan gitu Pak ya. Kita nanti akan membahas seputar ini, sejauh mana pemahaman kita untuk bisa mengetahui manuskrip atau buku-buku orang zaman dulu yang istilahnya kalau dipahami di hari ini mungkin bisa saja dianggap menjadi celah kekurangan, padahal karena dangkalnya ilmu yang dimiliki pada saat membaca bisa jadi itu menjadi dasar untuk seseorang salah paham. Nah, kita nanti akan bahas seputar ini dengan kondisi nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Mengenai banyak ternyata karya-karya orang Banjar. Bukan hanya dari salah satu tokoh ulama besar yang juga menjadi rujukan seluruh dunia. Begitu tadi disebutkan ada di Turki, Malaysia, Singapura untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi juga ternyata banyak lulusan-lulusan pesantren atau kemudian juga menjadi orang-orang yang ada di lingkup akademisi ataupun juga memang bahkan tuan-tuan guru yang ada di lingkungan Banjar ini sendiri membuat karya yang ternyata menjadi unik dan bahkan menarik ketika dipelajari. Tadi salah satunya Sarantang Saruntung, walaupun tulisannya menggunakan Arab Melayu dan ternyata isinya ilmu tasawuf. Banyak orang yang kemudian juga kita ketahui Pak ya, belajar mengenai sebuah ilmu agama ini kan perlu ada tahapannya, perlu ada prosesnya, perlu ada tingkatannya. Seringkali orang salah dan tergelincir akan suatu pemahaman dari apa yang ia baca
karena langsung lompat dari ilmu satu Ya. ke ilmu-ilmu yang mungkin jauh lebih tinggi. Ada yang bahkan melarang untuk kemudian tidak perlu lagi sholat karena sholat itu aktivitas fisik yang istilahnya memerlukan proses biar langsung saja Iya. kedekatan antara manusia dengan Tuhan itu tanpa adanya batasan dengan hadirnya sholat. Kan ada yang seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti apa yang orang zaman dulu lakukan untuk masyarakat yang notabene adalah agama yang istilahnya cukup baru dikenal di lingkungan kerajaan Banjar. Bagaimana tanggapan? Ya kalau pengalaman saya ya, kita tuh orang-orang dahulu itu. Jadi tahap pertama pengajian mulai kecil itu mengaji alipan gitu kan. Nah, tahapnya ya, kalau sudah lancar alipan tuh baru menuju Alif bata saat ini, Pak. ya, juz amma bahasanya, juz amma kitabnya tuh, atau kalau akrabnya itu dia metode Baghdadi namanya itu. Itu tradisi dari Persia yang kita adopsi gitu ya dalam pembelajaran agama. Lalu dari alipan tuh lalu belajar Quran kan. Nah, habis belajar Quran tuh biasanya kita hampir selesai didampingi dengan perukunan. Nah, perukunan tuh yang ilmu-ilmu dasar keagamaan. Itu kan kita Arab Melayu kan tuh perukunan tuh. Bicara soal fikih dasar, nah, ilmu tauhid dasar dan tasawuf dasar. Nah, ketika ini sudah selesai membaca perukunan Quran tamat gitu ya, baru berlanjut nanti ada kitab yang karya dari temannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namanya tuh Abdus Samad Al-Palembangi. Nama kitabnya Hidayatus Salikin. Nah, itu fikih yang mulai agak menyeluruh gitu ya. Nah, fikih sekaligus bercampur dengan tasawuf, bercampur teologi, ketiga-tiganya ada di situ. Lalu sudah itu baru kita membaca Sabilal Muhtadin. Habis membaca Hidayatus Salikin tuh loh. Oh, jadi tahapannya di situ dulu. Iya. Ada itu. Sambil nanti juga kalau belajar ilmu alat itu nahwu, shorof gitu ya, agar paham bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi ketika ada kitab yang gundul istilahnya bisa dimengerti untuk kaidah-kaidah kawaid gitu ya, nahwu, shorof ya, seperti jurmiyah gitu ya, demun jarang Banjar. Nah, itu didampingi ketika kita sudah mengaji kitab Sabilal itu. Nah, habis Sabilal itu kan bisa dikatakan ilmu fikih yang berderajat tinggi sudah. Nah, itu lalu belajar tasawuf tinggi. Nah, itu bukunya tuh Syiarus Salikin. Karya Abdus Samad Al-Palembangi. Itu Arab Melayu juga tuh namanya. Nah, dan itu yang diajarkan di zaman dulu. Iya, di kampung-kampung, di pesantren-pesantren tuh oleh itu tuan guru, ya. Secara formal maupun tidak formal gitu, Pak ya. Formal dulu tuh. Cuma sekarang ini mungkin nggak ada lagi guru-guru yang seperti itu di kampung, tapi di pesantren masih sebenarnya. Walaupun mungkin ada juga, kalau menurut penelitian Martin van Brunesen ya, orang Belanda itu dulu zaman-zaman awal-awal pesantren berdiri itu masih lagi kitab-kitab Hidayatus Salikin, kemudian Syiarus Salikin, Tuhfatur Raghibin, kemudian Sabilal Muhtadin, itu diajarkan di pesantren. Mengingat dengan dan berkaca di kondisi hari ini. Hari ini kan rasanya untuk seseorang istilahnya bagi orang tua, bagi siswa, guru dan lain sebagainya, rata-rata kan mayoritas rujukannya sudah beda gitu, Pak. Yang istilahnya sudah dominan ilmu alam yang lebih banyak menjadi rujukan dan bahkan dominan untuk diajarkan. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang orang dulu ajarkan kepada anak hingga tahapan-tahapan itu sendiri, sehingga tidak salah begitu banyak orang yang mungkin tergolong masyarakat biasa tapi istilahnya masuk dalam lingkungan orang-orang soleh, orang-orang yang bahkan alim ulama dan ketika meninggalnya pun juga diakui begitu sebagai seorang ulama dan memiliki karya-karya besar. Nah, dengan kondisi hari ini, apakah ini bisa dikategorikan di luar dari perkembangan teknologi hari ini yang begitu berkembang dan lain sebagainya, di dalam perspektif pandangan pengetahuan agama, Pak, apakah ini bisa dikategorikan sebagai kemunduran untuk pemahaman-pemahaman ilmu agama atau seperti apa? Sebenarnya lah itu dominasi aja bentuk. Sebenarnya kan dulu ada juga pengajaran seperti itu,
tapi masih kuat pengajaran yang keagamaan ya untuk aspirasi pendidikannya orang Banjar itu. Mungkin sekarang ada sedikit pergeseran Kalaupun orientasinya itu. kalaupun dulu bicara ilmu alam pasti dikaitkan dengan Iya, ilmu agama iya, gitu Pak, ya. agama. Nah, mungkin sekarang tuh agak terpisah betul gitu ya kira-kira ya. Jadi Kira-kira. integrasi antara Iya, ilmu alam iya. dengan ilmu agama ini kian Ya, kian sulit, renggang gitu ya. kian renggang gitu Iya. Pak ya. Apalagi Sama kita juga, saya juga ya mungkin kritik juga terhadap umpamanya budayawan ya. Budaya itu kan banyak menguasai mungkin sastra lisan, sastra tertulis yang mungkin agak jauh dari mungkin nuansa keagamaan. Jadi mereka seperti banyak yang tradisi-tradisi yang kuat Islamnya nggak dianggap sebagai tradisi Banjar, rupanya itu kadang-kadang model memisahkan gitu loh. Baik, betul. Jadi banyak kayak mestinya kan kayak apalagi banyak sekarang tuh Bermaulitan Habsyi itu kan, Ya. Itu kada dianggap itu sebagai salah satu bagian Dari seni. tradisi kebanjaran itu ya, tapi lebih pada tradisi keagamaannya. Padahal dia bagian dari tradisi Banjar. betul. Karena Batamat Quran. Iya, kita tadi bahas kemarin gitu, tuh Pak, kan, ya. nah seperti itu saya kira. Saya kira ini di justru ada pembelahan ya antara kelompok-kelompok tertentu, termasuk juga ulama-ulama Islam nanti juga tidak begitu menggauli gitu ya. Tapi saya ingin tanya kepada Ya. Pak Humaydi, ini mungkin juga bagi pertanyaan semua orang. Banyak orang yang beranggapan atau yang bertanya-tanya bahkan kenapa budaya tidak bisa disejajarkan dengan agama? Padahal istilahnya secara sejarah historikal orang Banjar itu khususnya ya di Kalimantan Ya. Selatan erat sekali kaitannya dengan apapun yang dilakukan ini dengan ilmu agama luar biasa erat makanya begitu. Bagaimana tanggapannya dengan Ya, budaya dan sebenarnya kan agama mungkin itu? Cukup ada kesalahan dalam soal perspektif. mendialogkan agama ini dengan budaya. Kalau kita lihat contoh Nabi kan, Nabi itu ketika menyikapi kebudayaan itu ada 3 sikapnya. Oke. Satu sikap yang mengakomodasi ketika dia melihat budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Itu Contoh pada saat diakomodasi. itu apa aja Pak? Ada kan zaman Arab jahiliyah, tahun padahal adatnya itu kan jahiliyah, orang Arab jahiliyah yang Ya. dikatakan masyarakat bodoh waktu Ya. itu ya. Tapi ada adat istiadatnya yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti memuliakan tamu. Nah, itu kan bahkan direkrut menjadi ajaran Islam. Bahkan Nabi lalu menjadikannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Mengakomodasi Ya, yang pertama. mengakomodasi. Nah, itu kan sampai beliau mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Nah, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamu. Nah, sampai seperti itu. Ada juga dia ketika menghadapi adat yang kedua reaksinya gitu, memodifikasi. Seperti formatnya tuh bagus ya, tapi isinya yang mungkin agak bertentangan dengan nilai Islam. Nah, itu isinya itu yang dirubah. Formatnya tetap dipertahankan. Contoh pada saat Contohnya zaman seperti Nabi. kita sholat Jumat itu asal mulanya adat istiadat masyarakat Arab jahiliyah bertemu gitu ya untuk bertanding syair gitu ya. Nah, di pertandingan syair di sekitar Ka'bah disebut pasar Ukat, Julmajah, Majannah gitu ya. Jadi setiap juara dari syair itu digantungkan di dinding Ka'bah, lalu dinamai itu namanya syair mu'allaqat gitu ya, yang digantungkan di Ka'bah, atau muhajjabat karena diberi hadiah emas gitu ya kalau yang terbaik. Nah, Nabi mempertahankan formatnya pertemuan hari Jumat itu, tapi lalu isinya diganti dengan khutbah Jumat dan sholat Jumat 2 rakaat. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i yang ketat, Jumat itu bukan pengganti zuhur sebenarnya, tapi memang tambahan seminggu sekali gitu ya. Nah, sebagai Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin gitu ya, sebagai penghulu segala hari, Jumat itu sama hari rayanya kaum muslimin. Jadi kalau yang ketat yang kelompok Perti ya ada di yang Minangkabau ketat gitu itu Pak ya. ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya ketika orang sudah sholat Jumat ya sudah Ya, tidak sholat sudah, zuhur ya. lagi gitu ya. Ada kalau yang ketat itu kan habis Jumatan lagi zuhur lagi gitu loh. Nah, itu yang ketat ya. Tapi kita yang longgar kan. Kebanyakan mazhab Syafi'i Nusantara ini memang longgar. Itu sekalian aja dianggap sebagai pengganti zuhur. Nah, lalu ada yang ditolak memang kemudian. Apa itu contohnya? Nah, kebanyakan pada saat itu orang Arab jahiliyah itu mengajak Nabi bergiliran menyembah Tuhan.
Jadi banyak kompromi lah bahasanya Ya. gitu ya. Jadi seminggu kami ini menyembah Tuhan kamu. Nah, seminggu berikutnya kamu menyembah patung-patung kami. Nah, lalu kan Nabi tegas itu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke. Jadi memaknai sebuah budaya itu Iya. bukan hanya seputar hal-hal yang dianggap tradisi atau kesenian, tapi itu bagian dari kebiasaan, itulah ya kebiasaan. bagian dari Ya. kebudayaan gitu Ya, Pak kalau ya. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dia bisa jadi bagian ajaran Islam. Oke, jadi kalau boleh saya sebutkan kembali pemirsa bahwa ketika reaksi Nabi terhadap menghadapi sebuah kebudayaan, terutama bagian dari masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu, ada yang mengakomodasi, kemudian ada yang memodifikasi, kemudian ada yang memang benar-benar menolak dengan kehadiran budaya atau kebiasaan suatu adat tersebut, begitu ya. Nanti kita bicara mengenai kesenian. Kesenian ini sendiri kan bagian dari kebudayaan. Nah, bagaimana kiranya dengan kondisi kesenian yang hari ini pun juga tidak terlalu dijadikan sebagai salah satu alat untuk bisa merepresentasikan budaya khususnya ya yang berkaitan dengan nuansa Islam yang mungkin berkaitan seperti tadi Maulid Habsyi dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari kesenian. Nanti kita akan bahas, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Banyak hal yang kemudian juga menjadi bahasan kita, baik itu tadi manuskrip, kemudian juga karya-karya gitu Pak ya, lisan, tulisan, perekaman, bahkan menyeret kepada budaya. Budaya tentu bagian juga salah satunya adalah kesenian. Kesenian, tradisi-tradisi ini sendiri kan ada yang kemudian juga menentang, tapi ada juga yang istilahnya menganggap ini terbelah menjadi dua, bahwa ini tradisi orang Islam, tapi ini tradisi masyarakat Banjar, gitu ya, secara umum. Padahal kalau kita kaitkan, bisa dikategorikan dia sebagai seorang Banjar kalau dia Muslim, kan seperti itu rumusannya gitu Pak ya. Dan dengan kondisi berbagai kesenian yang hari ini, tarian, alat musik dan lain sebagainya. Apakah juga pada saat zaman Nabi itu diperbolehkan atau dianggap menjadi sebuah kesenian yang dimodifikasi atau misalnya diakomodasi atau ditolak seperti itu? Kita berkaca dari sejarah Nabi itu ada 3 hadis ya mengenai musik tuh ya. Musik. Nabi pernah bersama Aisyah itu menyaksikan atraksi musik gitu ya. Bahkan di depan Masjid Madinah. Waktu itu kan Abu Bakar marah. Apa ini tontonan setan katanya. Lalu tegur Nabi Abu Bakar, jangan begitu kamu. Ini pas saja nih hari kegembiraan untuk kegembiraan. Tidak apa-apa katanya, hiburan benar seperti itu. Ada gendang macam-macam. Lalu dia sekali waktu nih Umar yang menegur gitu ya. Waktu itu dia menyaksikan juga dengan Aisyah atraksi macam-macam, tarian, ilmu silat macam-macam gitu ya. Nah, tapi Nabi waktu itu juga ikut menyaksikan, berarti kan nggak melarang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan soal anunya, kalau hadis itu kan kalau musik itu lalu melalaikan kita. Nah, itu yang haramnya di situ kan, bukan alat musiknya. Karena alat musik kan juga hasil dari suara-suara alam kan, yang kemudian dilakukan teknologisasi gitu ya terhadap suara-suara alam itu. Masa suara alam itu kan suci sebenarnya, mereka bertasbih, berdoa, isi suara alam itu kan. Nah, sehingga kalangan sufi itu justru ketika meningkatkan kualitas spiritualnya itu dengan tari dan musik. Ada salah satu aliran gitu ya, yang aliran Rumi gitu ya, tarekat Rumi itu. Itu mereka di samping musik itu juga tarian. Tarian yang tangan yang putar-putar yang kemudian kan itu kalau di barat tuh kemudian dimodifikasi jadi balet kan, atau tari flamenco di Spanyol itu. Itu pernah dari tradisi tariannya Burumi itu. Dan justru di Arab tertentu pun juga masih menggunakan tarian yang berputar pakai jubah, pakai topi tinggi itu. Iya, di Turki terutama ya. Iya, betul. Jadi memang di dalam
salah satu sisi tentang orang-orang tasawuf gitu ya, mereka tidak memberikan vonis kepada musik sudah kayak, bahkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas rohani mereka. Asal jangan melalaikan yang menjadi Iya, sampai kewajiban lalai itu tadi. Iya. Kewajiban yang tadi Iya, dilalaikan iya. itu yang seringkali menjerumuskan seseorang gitu Pak ya. Nah, saya kira kita sebenarnya banyak ini ya tradisi musik kita yang mungkin hilang gitu ya. Banyak bepandung, bedundang gitu ya. Nah, Betul. padahal mestinya gitu ya kalau kita bisa merekam itu. Termasuk ada di kalau tradisi Islam itu nasidah, japin, mulai hilang juga kan, damar bulan, kemudian Betul. Sinoman hadrah, macam gitu ya. Nah, itu mestinya kita rekam itu. Karena saya lihat sekarang ini kan yang salat disebut salat al-Banjar itu al-Habsyi itu kan sudah jadi tingkat nasional, ada festival kemarin di Situbondo itu festival hadrah salawat al-Banjari. Apalagi ditambah dengan hadirnya Habib Syekh yang Iya, kian iya. menggaungkan Iya, salawat iya, itu iya. sendiri kan luar biasa gitu Pak Iya. ya masanya. Karena maksud saya kita tuh kok tidak pernah tradisi Banjar itu sampai seperti kalau Anda menyaksikan di YouTube tuh ya, yang Sami Yusuf ya, punya konser gitu ya, konser besar. Kita dalam tradisi kesenian Islam nggak ada lagi di Nusantara ini sampai konser itu. Baru kan konser-konser musik klasik banyak kan Isbandi itu ya. Iya. Lalu umpamanya yang lagu-lagu pop itu kan ADMS itu ya. Tapi nggak ada lagi yang konser yang pakai tradisi musik-musik Islam seperti Sami Yusuf. Padahal cukup ya pewarisan kayak beterbang kita ini kan terus menerus tuh ada bertahan gitu kuat gitu ya lama. Tapi mungkin tidak secara masif untuk kemudian juga dilangsungkan oleh Banua itu sendiri gitu maksudnya Pak ya, karena melihat dengan itu tadi salah satunya adanya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang dengan sholawatan Syekh Hermania dan lain sebagainya, ini kan salah satu syair-syair yang kemudian juga diambil dari guru sekumpul, kemudian ada beberapa juga dari mengumpulkan massa untuk itu, harusnya mungkin itu bisa diakomodasi oleh pemerintah setempat. Mestinya gitu, kita ini yang mesti tampil sebagai tuh, penyelenggara konser gitu ya. Betul, Membuat konser tuh ada cendekiawan yang juga sastrawan sekaligus juga ulama gitu ya, seperti Sami Yusuf itu yang bisa kemudian mengaransemen gitu ya. Kan ajaran-ajaran yang dinyanyikan itu oleh Sami Yusuf ya yang biasa kita lakukan di sini gitu ya. Dari ajaran al-halat, di situ ada ajaran masyarakatnya pun juga gitu hampir ya. semua hafal gitu Pak ya. Iya. Cuma kita tuh kenapa statis berhenti di situ gitu ya, sekedar mungkin rame sampai di tingkat sebagai penikmat seringkali, bukan sebagai mungkin penyelenggara. nggak ada pemikir seninya itu kita kan nggak ada, sehingga tidak bisa sampai tingkat konser gitu ya. Sama orang Banjar juga soalnya kan ambisi ekonominya kan nggak ada yang sampai konglomerat gitu. Itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan ya, bahwa ternyata orang zaman dulu kemudian zaman sekarang bukan berarti kita membandingkan secara intelektual. Intelektual itu sendiri kan dinamis gitu Pak ya. Tapi dengan kondisi intelektual ini kan bisa diukur dari karya. Nah, karyanya ini sendiri yang mungkin bisa menjadi PR bagi kita semua, bahwa masyarakat, pemerintah memiliki regulasi untuk paling tidak bisa mengumpulkan ini semua dan menjadi sebuah pertunjukan atau kemudian juga tampilan-tampilan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya orang Banjar gitu Pak. Maksud saya itu kita bagaimana warisi semangat mentalitas Arsad tuh ya. Arsad tuh bisa dikatakan sangat cerdas itu. Dia mengarang Sabilal Muhtadi itu hanya dalam waktu 2 tahun. Bayangkan itu, zaman itu teknologinya sangat sederhana gitu ya, tulis tangan macam-macam tuh, listrik gak ada macam-macam, bisa menulis Sabilal yang begitu tebal itu selama 2 tahun. Ditambah dengan aktivitas beliau yang luar biasa. 18 tahun. Kalau yang Nuruddin Ar-Radili menulis Syaratul Mustaqim, kitab yang sama, itu 18 tahun. Masya Allah. Bayangkan itu. Lalu kemudian dia itu kan punya keinginan orang Banjar tuh harus menjadi produsen ilmu, bukan hanya konsumen gitu ya. Oke. Sehingga dia ketika berangkat ke Mekah tuh maksudnya itu, dia tidak ingin lagi orang Banjar itu tergantung dengan keislamannya orang Aceh banyak, Jawa. Dia ingin mengambil keilmuannya dari pusatnya langsung. Di sana dia berperan sekali juga
kan jadi pimpinan 4 sekawan kan, dia jadi pimpinannya. Jadi waktu itu dia bahkan sempat ya menjadikan bahasa Arab Melayu itu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Arab ketika dia di sana itu. Masya Allah. Artinya itu yang harusnya dipertahankan, terutama untuk tema kita yang hari ini kita bahas adalah konten lokal Banjar. Jadi kalau kita orang-orang Banjar yang pintar nih, nah, jadi intelektualnya tinggi, aktivisnya tuh kuat gitu ya. Sama juga kecintanya dengan budaya Banjar itu luar biasa. Itu yang harus patut dilestarikan, mungkin bukan hanya bagi para cendekiawan yang mungkin sudah usianya memasuki sepuh gitu Pak ya, tapi para generasi muda inilah yang kemudian juga menjadi tumpuan harapan untuk bisa terus berkarya dan jangan sampai melupakan dasar identitas bahwa daerah kita pun juga menjadi rujukan produsen ilmu seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terima kasih Dr. Andes Humaydi MAG, Masya Allah atas ilmu hari ini yang kita dapatkan. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan Pak Humaydi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.